Syahdan, pada zaman dahulu, kala di sebuah negeri yang subur, tersembunyilah sebuah desa kuno yang selalu diselimuti ketenangan bernama Desa Karanganyar. Angin bertiup sangat lembut, membawa aroma tanah basah, dan dedaunan kering yang jatuh, menyapa bumi pada musim kemarau yang sejuk ini. Di tengah desa tersebut berdiri, dengan gagah sebuah rumah joglo, berukuran besar yang usianya sudah puluhan tahun lamanya. Bangunan kayu jati itu tampak sangat kokoh melindungi semua penghuninya dari panas matahari, dan dinginnya malam yang perlahan merayap, turun menyelimuti atap gentengnya. Rumah joglo tersebut memiliki halaman depan yang sangat luas, tempat para warga sering menumpang, menjemur hasil panen padi mereka saat musim panen tiba. Di sudut halaman itu, terdapat sebuah sumur tua yang terbuat dari susunan batu bata merah berlumut hijau yang airnya tidak pernah kering. Agak ke belakang, terdapat sebuah bangunan dapur, berdinding anyaman bambu, dan bertiang kayu yang selalu mengepulkan asap hangat, beraroma rempah setiap pagi. Suasana di sekitar rumah itu selalu memancarkan kedamaian yang membuat siapa saja merasa enggan untuk beranjak pergi. Di rumah yang penuh kehangatan itulah tinggal seorang perempuan muda bernama Nirmala yang kini menjadi nyonya rumah. Ia adalah sosok perempuan yang sangat lembut, selalu bertutur kata sopan kepada siapapun, dan memiliki hati yang luar biasa tulus. Pagi itu Nirmala sedang menyapu halaman rumah dengan sapu lidi, membersihkan daun beringin yang berguguran di atas tanah yang agak berdebu. Wajahnya memancarkan ketenangan yang dalam. Namun jika orang menatap matanya lebih lama, mereka akan melihat jejak sebuah perjalanan nasib yang sungguh tidak pernah ia duga sebelumnya. Setiap kali angin pagi membelai rambut hitamnya yang digelung rapi, Nirmala selalu teringat akan masa lalunya yang penuh dengan keprihatinan. Belum genap setahun yang lalu, ia hanyalah seorang pelayan rendahan yang bekerja tanpa lelah di rumah seorang saudagar kaya raya. Tugasnya hanyalah membersihkan lantai, mencuci pakaian, dan melayani segala kebutuhan majikannya dari sebelum matahari terbit hingga larut malam tiba. Ia tidak pernah bermimpi untuk mengenakan pakaian sutra atau duduk di atas tikar pandan, halus bersama orang-orang terhormat yang biasanya hanya bisa ia pandangi dari jauh. Namun nasib manusia memang seringkali berputar, seperti roda pedati yang melintasi jalanan desa yang berbatu dan berdebu tebal. Majikan lamanya memiliki seorang putri cantik bernama Nimas Ajeng yang dijodohkan dengan seorang pria terpandang dari desa seberang. Tepat pada malam sebelum upacara pernikahan agung itu digelar, Nimas Ajeng tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun di kamarnya. Kepanikan melanda seluruh penjuru rumah sang saudagar yang merasa kehormatannya akan hancur lebur di mata para tamu undangan yang terhormat. Dalam keputusasaan yang memuncak, dan demi menutupi rasa malu keluarga besar, sang saudagar akhirnya membuat sebuah keputusan yang sangat mengejutkan semua orang. Nirmala yang saat itu sedang menangis, ketakutan di sudut dapur, tiba-tiba ditarik dan dipaksa mengenakan pakaian pengantin milik Nimas Ajeng. Tubuhnya gemetar hebat saat didandani dengan perhiasan emas yang terasa berat. Sementara air matanya terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ia didorong melangkah ke pelaminan, menjadi pengantin pengganti bagi seorang laki-laki yang wajahnya pun belum pernah ia lihat sama sekali. Laki-laki yang menunggu di pelaminan itu adalah Raden Bima, pria terhormat yang kini menjadi suami sah Nirmala di mata agama dan warga. Saat mengetahui kenyataan bahwa pengantin aslinya telah kabur, Raden Bima tidak menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak atau mengamuk di depan banyak orang. Ia adalah seorang pria yang sangat tenang, memiliki jiwa yang bijaksana, dan memandang segala sesuatu dengan hati yang sangat adil. Dengan suaranya yang berat namun lembut, ia menerima Nirmala sebagai istrinya, mengangkat derajat pelayan itu dengan penuh kehormatan. Pada bulan-bulan pertama pernikahan mereka, Nirmala merasa sangat canggung, dan seringkali masih bertingkah seperti seorang pelayan di rumah joglo tersebut. Ia selalu bangun lebih pagi dari semua orang, memasak di dapur,
dan enggan duduk sejajar dengan suaminya saat waktu makan tiba. Namun Raden Bima dengan penuh kesabaran selalu membimbingnya, mengingatkan Nirmala bahwa ia kini adalah pendamping hidupnya yang memiliki kedudukan setara. Perlahan, namun pasti, kebaikan hati suaminya berhasil mencairkan ketakutan Nirmala, menggantinya dengan rasa cinta dan kesetiaan yang teramat dalam. Rasa syukur yang meluap-luap di dalam dada membuat Nirmala bertekad untuk mendedikasikan seluruh hidupnya demi merawat rumah joglo peninggalan leluhur tersebut. Tangannya yang terampil selalu memastikan setiap sudut ruangan kayu itu bersih dari debu. Lantainya mengkilap, dan udara selalu terasa segar. Ia menanam berbagai jenis bunga melati dan mawar di pekarangan, memberikan sentuhan keindahan yang membuat rumah itu semakin hidup dan berwarna. Semua yang ia lakukan adalah bentuk bakti dan cintanya kepada pria yang telah menyelamatkannya dari lembah kehinaan masa lalu. Setiap malam sebelum tidur, Nirmala selalu berdoa di kamarnya yang hening, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar keluarganya selalu dilindungi. Ia berjanji dalam hatinya untuk terus menjaga kehormatan rumah tangganya dan melindungi suaminya dari segala macam fitnah atau keburukan dunia. Baginya, Raden Bima dan rumah joglo ini adalah anugerah terbesar yang mengubah nasibnya dari sebutir debu menjadi permata yang dihargai. Keinginan terbesarnya hanyalah hidup menua dengan tenang di desa ini, mendengarkan suara jangkrik dan melihat bintang-bintang di langit malam. Penduduk desa Karanganyar pada awalnya memang merasa sangat terkejut dan sering berbisik-bisik saat mengetahui latar belakang Nirmala yang hanya seorang pelayan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai melihat sendiri betapa mulia dan tulusnya hati perempuan muda itu dalam bergaul dengan sesama. Nirmala tidak pernah bersikap sombong. Ia sering membagikan hasil panen kebunnya dan selalu ramah menyapa para tetangga yang lewat di depan rumah. Kebaikan hatinya itu membuat warga desa akhirnya menaruh rasa hormat yang besar dan menerimanya sebagai bagian penting dari desa mereka. Hari-hari di rumah joglo itu selalu berjalan dengan sangat damai, seolah waktu sengaja melambat untuk memberikan mereka ruang bernapas yang panjang. Suara kicauan burung perkutut di dalam sangkar kayu yang tergantung di beranda selalu menemani Raden Bima saat meminum kopi hitamnya. Aroma harum bunga melati yang mekar di pagi hari selalu berhasil menyusup masuk melalui celah-celah jendela kayu yang terbuka lebar. Nirmala sering berdiri di ambang pintu, tersenyum kecil melihat pemandangan indah itu, merasa bahwa hidupnya kini sudah sangat sempurna tanpa cacat. Setelah selesai menyapu halaman depan, Nirmala mengambil ember kayunya dan berjalan dengan langkah anggun menuju sumur tua dari batu bata merah. Terdengar suara decit tali katrol yang bergesekan dengan kayu saat ia menarik air yang sangat jernih dan terasa dingin, menyegarkan. Ia menimba air dengan penuh kehati-hatian. Tidak ingin percikannya membuat tanah di sekitar sumur menjadi terlalu becek dan kotor oleh lumpur. Sambil menimba, ia memandangi bayangan wajahnya sendiri di permukaan air. Wajah seorang perempuan yang kini memancarkan cahaya kedamaian yang utuh. Dengan membawa sumber air bersih, Nirmala melangkah kembali menuju dapur kayunya yang mulai dihangatkan oleh nyala api dari tungku tanah liat. Ia mulai menanak nasi dan memotong sayuran segar yang baru saja dipetiknya dari kebun kecil di belakang rumah joglo tersebut. Asap putih yang mengepul dari cerobong asap dapurnya menari-nari di udara, bercampur perlahan dengan kabut tipis pagi yang belum sepenuhnya hilang. Suara letupan kayu bakar yang terbakar menjadi melodi yang sangat menenangkan hati Nirmala selama ia menyiapkan sarapan untuk suami tercintanya. Siang harinya, cuaca di desa Karanganyar yang biasanya sangat cerah tiba-tiba berubah menjadi sedikit redup karena awan kelabu mulai menutupi matahari. Angin yang bertiup terasa lebih kencang dari biasanya, menggoyangkan dahan-dahan pohon bambu di pinggir desa hingga mengeluarkan suara berderit yang panjang. Meskipun tidak ada tanda-tanda hujan akan turun lebat, suasana yang agak muram itu
membawa perasaan yang sedikit berbeda di hati Nirmala. Ia merasa ada sebuah keheningan aneh yang menggantung di udara. Seolah-olah alam sedang menunggu sesuatu yang akan datang membawa perubahan. Tepat ketika matahari mulai condong ke arah barat, seorang pedagang kain keliling terlihat memasuki gerbang bambu pembatas desa Karanganyar dengan lelah. Pria parubaya itu memikul 2 keranjang besar, berisi gulungan kain batik dan kain katun yang dijajakannya dari desa ke desa. Wajahnya dipenuhi keringat, seukuran biji jagung, dan napasnya terdengar agak berat, karena ia sudah berjalan kaki, melewati banyak bukit berbatu. Ia mencari tempat yang teduh, untuk sekadar merebahkan punggungnya yang pegal, dan mencari sedikit air untuk membasahi kerongkongannya yang sangat kering. Pedagang itu berjalan tertatih-tatih, menyusuri jalanan tanah desa yang sepi. Melihat ke kiri dan ke kanan, mencari tempat beristirahat yang nyaman. Matanya yang lelah akhirnya tertuju pada halaman rumah joglo milik Raden Bima, yang terlihat sangat sejuk karena dinaungi pohon beringin besar. Tanpa ragu, ia melangkahkan kakinya, mendekati pagar kayu berukir rendah, yang membatasi halaman rumah itu dengan jalan utama desa yang berdebu. Ia berdiri di sana sejenak, mengumpulkan keberanian untuk meminta izin masuk, agar bisa menumpang duduk di salah satu lincak bambu. Nirmala yang kebetulan sedang melipat kain di beranda samping, segera melihat kehadiran pria asing yang tampak sangat kelelahan di depan pagarnya. Dengan langkah cepat dan senyum ramah yang selalu menghiasi bibirnya, ia menghampiri pedagang kain itu dan mempersilakannya masuk ke halaman rumah. Ia menyuruh pria itu duduk di lincak bambu di bawah pohon beringin dan segera berlari kecil ke dapur, mengambilkan segelas air. Tidak lama kemudian, ia kembali membawa air kendi yang dingin, beserta sepiring kecil singkong rebus hangat, untuk menyambut tamunya tersebut. Pedagang kain keliling itu menerima gelas kendi, dengan tangan gemetar, dan langsung meminum isinya, hingga tandas dalam beberapa tegukan yang panjang. Ia menghela napas panjang penuh kelegaan, lalu menatap Nirmala dengan sorot mata, yang memancarkan rasa terima kasih yang teramat sangat dalam. Kebaikan hati nyonya muda ini sungguh luar biasa. Sangat sepadan dengan keindahan dan kemegahan rumah joglo yang nyonya tinggali ini. Ucapnya tulus. Nirmala hanya tersipu malu mendengar pujian tersebut. Menundukkan kepalanya sedikit dan menjawab bahwa itu hanyalah kewajiban sesama manusia untuk saling menolong. Setelah merasa tenaganya mulai kembali, pedagang kain itu mulai membuka percakapan ringan dengan Nirmala yang duduk menemani agak jauh darinya. Ia bercerita banyak tentang perjalanannya, melintasi berbagai desa, melewati hutan jati yang lebat, dan menyeberangi sungai berbatu yang airnya sangat deras. Pria itu menceritakan kabar-kabar kecil tentang harga panen yang sedang turun dan tentang keramaian pasar malam di kota kecamatan yang sibuk. Nirmala mendengarkan semua cerita itu dengan penuh perhatian. Merasa senang bisa mengetahui keadaan dunia luar yang jarang sekali ia lihat. Namun di tengah asyiknya bercerita, raut wajah pedagang kain itu tiba-tiba berubah menjadi sedikit serius. Seolah ia teringat akan sebuah kejanggalan. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan merendahkan suaranya, memberitahu Nirmala bahwa ia melihat sesuatu yang aneh sebelum memasuki desa ini. Di dekat persimpangan jalan berbatu di batas desa tadi, saya berpapasan dengan seorang perempuan muda yang terlihat sangat kebingungan. Kata pedagang itu. Mendengar penuturan tersebut, Nirmala mengernyitkan dahi pelan, mencoba menyimak kelanjutan cerita sang pedagang dengan perasaan penasaran yang mulai merayapi benaknya. Pedagang itu melanjutkan ceritanya dengan lebih rinci, menggambarkan sosok perempuan misterius yang ia temui di bawah pohon asam yang cukup rindang. Perempuan itu mengenakan kebaya yang warnanya sudah kusam, dan kain jarik yang bagian bawahnya penuh dengan noda lumpur, kering bekas perjalanan. Meskipun penampilannya terlihat lusuh, dan wajahnya pucat pasi, pedagang itu menyadari bahwa cara berdiri dan tatapan mata perempuan itu tidak biasa. Gaya bicaranya sangat angkuh, dan gerakan tubuhnya menunjukkan bahwa ia dulunya berasal dari keluarga kalangan atas yang sangat terhormat. Bisiknya perlahan, hal yang membuat pedagang itu merasa perlu menceritakan kejadian tersebut
adalah pertanyaan yang terus diulang-ulang oleh perempuan berwajah pucat tersebut kepadanya. Dengan nada suara yang mendesak dan sedikit tidak sabar. Perempuan lusuh itu mencecar sang pedagang mengenai letak sebuah rumah di desa. Ia terus-menerus menanyakan di mana letak persisnya rumah joglo besar milik Raden Bima. Seolah-olah ia memiliki urusan yang sangat penting di sini. Ungkapnya, perkataan terakhir dari pedagang kain itu meluncur begitu saja, memecah keheningan sore dan langsung menusuk tepat ke dalam pusat jantung Nirmala. Seketika itu juga, senyum ramah yang sejak tadi menghiasi bibir Nirmala perlahan memudar, digantikan oleh raut wajah yang sedikit tegang. Ada sebuah desir angin dingin yang tiba-tiba berhembus masuk ke dalam rongga dadanya, membuat sekujur tubuhnya merasakan sensasi merinding yang aneh. Pikirannya langsung berputar cepat seperti gasing. Menebak-nebak, siapa gerangan sosok perempuan dari masa lalu yang tiba-tiba muncul mencari keberadaan suaminya. Kenangan kelam tentang peristiwa pelarian majikannya pada malam sebelum pernikahan itu, tiba-tiba saja kembali berkelebat di pelupuk matanya dengan sangat jelas. Meskipun hatinya mulai dipenuhi oleh ribuan pertanyaan dan rasa was-was yang mengganggu, Nirmala berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kegelisahannya dari tamunya. Ia menarik napas panjang, menelan ludah yang terasa kering, dan kembali memaksakan sebuah senyuman tipis di wajahnya yang mulai memucat. Ia mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan oleh pedagang tersebut. Berpura-pura menganggap bahwa perempuan itu mungkin hanyalah kerabat jauh suaminya. Di dalam hati kecilnya, Nirmala telah membulatkan tekad bahwa ia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kedamaian hidup yang baru dimulainya. Tidak lama setelah itu, pedagang kain tersebut akhirnya berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya sebelum malam yang gelap benar-benar turun menyelimuti desa. Nirmala mengantarkannya hingga ke depan gerbang kayu, membiarkan pandangannya terpaku pada jalanan tanah berdebu yang membentang lurus menuju batas desa sana. Ia memandangi gerbang rumah joglo yang selama ini melindunginya, merasakan firasat kuat bahwa sebuah ujian besar sedang berjalan perlahan menuju rumahnya. Angin senja bertiup semakin kencang, menggugurkan dedaunan kering yang berserakan di halaman. Seakan menjadi pertanda awal dari badai yang akan segera tiba. Keesokan harinya, kabut pagi masih tebal, menyelimuti pedesaan, saat sebuah bayangan asing melangkah gontai, memasuki gapura bambu, pembatas desa Karanganyar. Sosok itu adalah Nimas Ajeng. Perempuan berwajah pucat, dengan pakaian lusuh, yang kemarin ditanyakan oleh sang pedagang kain kepada Nirmala. Langkah kakinya menyeret debu jalanan yang dingin, meninggalkan jejak keputusasaan dari seorang pelarian yang telah mencicipi betapa pahitnya kehidupan di kota. Dulu ia adalah seorang putri saudagar yang sangat manja. Namun kini matanya menyiratkan kelelahan dan penyesalan mendalam yang tidak bisa disembunyikan. Pelarian Nimas Ajeng dari perjodohannya dahulu ternyata tidak membawa kebahagiaan seperti yang ia bayangkan dalam angan-angannya tentang kebebasan di kota besar. Pria pujaannya yang berjanji akan memberikan kehidupan mewah ternyata hanyalah seorang penipu ulung yang membawa kabur seluruh perhiasan dan uang bekalnya. Ia ditinggalkan sebatang kara di tengah keramaian pasar kota. Terpaksa bekerja kasar hanya demi mendapatkan sesuap nasi dan tempat berteduh sementara. Penderitaan yang bertubi-tubi itu akhirnya memaksanya menelan ludah kesombongan dan memutuskan untuk kembali menuntut haknya sebagai nyonya di rumah Raden Bima. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Nimas Ajeng berjalan perlahan menuju pusat desa tempat para warga biasanya berkumpul untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pasar desa yang terletak tidak jauh dari balai pertemuan itu sudah mulai ramai oleh pedagang sayur dan pembeli yang saling tawar-menawar. Kedatangan seorang perempuan asing dengan penampilan berantakan, namun memiliki raut wajah, sisa-sisa kemapanan itu, tentu saja langsung menarik perhatian banyak orang. Beberapa ibu-ibu yang sedang memilih ikan asin berhenti beraktivitas,
Saling berbisik sambil melirik ke arah Nimas Ajeng dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Melihat perhatian warga yang tertuju kepadanya, Nimas Ajeng merasa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mulai memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Ia berjalan mendekati kerumunan ibu-ibu tersebut. Lalu dengan suara yang sengaja dibuat bergetar dan sedih, ia mulai merangkai sebuah cerita bohong. Ia mengaku sebagai korban kelicikan seorang pelayan jahat yang telah menghancurkan masa depannya dan merebut posisi sahnya sebagai istri seorang bangsawan. Air mata palsu mulai menetes membasahi pipinya yang kotor, membuat beberapa warga desa yang mendengarkan ceritanya merasa iba sekaligus terkejut bukan main. Dalam tangisannya yang memilukan itu, Nimas Ajeng menyebut nama Nirmala dengan nada yang penuh kebencian dan dendam yang sangat kesumat. Ia menuduh Nirmala telah mencampurkan ramuan pembuat linglung ke dalam minumannya pada malam sebelum pernikahan agung itu. Seharusnya diselenggarakan dengan meriah. Menurut ceritanya yang dikarang sedemikian rupa, ramuan itulah yang membuatnya kehilangan kesadaran dan berjalan tanpa arah meninggalkan rumah ayahnya yang megah. Pelayan licik itu sengaja menyingkirkanku agar ia bisa memakai gaun pengantinku dan duduk bersanding dengan Raden Bima yang kaya raya. Isaknya pelan, cerita palsu yang diucapkan dengan sangat meyakinkan itu segera menyebar dengan cepat seperti kobaran api yang melahap ilalang kering di musim kemarau. Para pedagang sayur menyampaikan kabar burung itu kepada pembeli mereka. Dan para pembeli membawanya pulang ke rumah masing-masing sebagai bahan perbincangan hangat. Desa Karanganyar, yang selama ini selalu tenang, kini mulai bergolak oleh desas-desus kelam mengenai nyonya rumah joglo yang selama ini mereka hormati. Banyak warga yang sebelumnya sangat mengagumi kebaikan hati Nirmala kini mulai diliputi oleh keraguan dan rasa curiga yang terus menggerogoti pikiran mereka. Beberapa tetangga yang biasanya selalu ramah menyapa Nirmala saat berpapasan di jalan desa, kini mulai menundukkan wajah dan mempercepat langkah kaki mereka. Mereka enggan bertegur sapa, takut jika desas-desus mengenai pelayan licik yang menggunakan ilmu hitam itu ternyata adalah sebuah kebenaran yang mengerikan. Udara di sekitar desa terasa semakin pengap oleh bisik-bisik tetangga yang sering terdengar dari balik pagar bambu maupun di sudut-sudut warung kopi. Nirmala yang memiliki kepekaan batin yang tajam tentu saja segera menyadari adanya perubahan sikap yang sangat drastis dari orang-orang di sekitarnya itu. Siang itu, matahari bersinar sangat terik, memanggang atap-atap genteng rumah penduduk hingga memancarkan hawa panas yang menyengat menembus ke dalam ruangan. Nirmala sedang menyendiri di dalam dapur kayunya yang remang-remang, berusaha mencari ketenangan dengan menumbuk berbagai macam bumbu dapur di dalam lumpang batu. Suara tumbukan alu kayu yang beradu dengan batu terdengar berirama lambat, mencerminkan kegelisahan hati yang sedang melanda perempuan muda bersahaja tersebut. Setiap kali ia mengingat tatapan sinis dari beberapa ibu di pasar tadi pagi, dadanya terasa sesak, seolah ada batu besar yang menimpanya. Nirmala benar-benar tidak mengerti mengapa penduduk desa yang biasanya sangat ramah tiba-tiba berubah menjadi begitu dingin dan menjaga jarak darinya. Ia merasa tidak pernah berbuat kesalahan apapun atau menyakiti hati siapapun sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di desa Karanganyar. Semua kewajibannya sebagai seorang istri dan bagian dari masyarakat selalu ia jalankan dengan penuh ketulusan tanpa mengharapkan balasan apapun dari mereka. Namun kini, kebaikan hatinya seolah tidak ada artinya lagi karena tertutup oleh sebuah bayangan gelap yang datang, entah dari mana asalnya. Di tengah lamunannya yang panjang dan melelahkan itu, terdengar langkah kaki pelan yang menyusuri lantai tanah dapur menuju ke arah Nirmala. Itu adalah Mbok Karti, seorang pelayan tua yang sudah puluhan tahun mengabdi di keluarga Raden Bima dengan kesetiaan yang tidak tertandingi. Rambut Mbok Karti sudah memutih seluruhnya. Punggungnya sedikit membungkuk karena dimakan usia. Namun sorot matanya selalu memancarkan kebijaksanaan hidup yang sangat dalam.
Ia sangat menyayangi Nirmala yang sudah ia anggap seperti anak kandungnya sendiri karena sikap sopan santun perempuan muda itu kepadanya. Mbok Karti meletakkan keranjang bambu berisi sayuran segar di atas meja kayu yang agak kusam. Lalu berjalan perlahan menghampiri nyonya mudanya. Ia melihat wajah Nirmala yang biasanya selalu ceria, kini tampak sangat murung, dengan sepasang mata yang berkaca-kaca, menahan air mata kesedihan. Pelayan tua itu sangat mengerti bahwa angin desas-desus buruk yang ditiupkan oleh Nimas Ajeng di pasar desa telah sampai ke telinga Nirmala dengan gerakan yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Mbok Karti meletakkan tangannya yang keriput ke atas pundak Nirmala yang sedang bergetar. Sentuhan hangat dari tangan keriput Mbok Karti itu membuat pertahanan batin Nirmala runtuh seketika. Dan air matanya pun mulai menetes perlahan. Ia menghentikan tumbukannya, meletakkan alu kayu itu di samping lumpang. Lalu menatap wajah pelayan tua yang selalu menjadi tempatnya berkeluh kesah. Nirmala tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun dari sorot matanya yang redup itu, Mbok Karti bisa membaca seluruh rasa sakit dan kebingungannya. Perempuan tua itu membalas tatapan Nirmala dengan senyuman tipis yang menenangkan. Seakan ingin menyalurkan seluruh kekuatan batin yang ia miliki kepadanya. Suasana dapur kayu itu menjadi sangat hening sejenak. Hanya terdengar suara gemeretak kayu bakar di dalam tungku yang perlahan berubah menjadi abu. Mbok Karti menarik napas panjang, meresapi aroma rempah yang menguar di udara. Lalu, mulai berbicara dengan nada, suara yang rendah, namun sangat jelas. Nduk Nirmala, masa lalu itu kadang datang seperti angin ribut yang bertiup kencang. Ia sengaja datang, hanya untuk menguji kekuatan tiang rumahmu. Petua pendek itu meluncur dari bibir Mbok Karti, menggemakan sebuah peringatan bijaksana yang langsung meresap jauh ke dalam relung hati Nirmala. Nirmala mengusap air mata yang membasahi pipinya dengan ujung lengan kebayanya, mencoba mencerna setiap makna dari perkataan pelayan tua yang bijak itu. Ia menyadari bahwa badai dari masa lalunya kini telah benar-benar tiba di depan pintu rumahnya dan siap menghancurkan segala kedamaian yang ada. Nimas Ajeng yang dulu pernah menjadi majikannya, kini datang sebagai sosok perusak yang membawa kebencian dan kebohongan untuk merebut kembali kebahagiaannya. Ia tahu bahwa tangisan dan ketakutan tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini, melainkan hanya akan membuat musuhnya merasa menang dan berkuasa. Mbok Karti kembali menepuk pundak Nirmala dengan lembut, memberikan dorongan semangat agar perempuan muda itu tidak mudah menyerah pada keadaan yang sulit. Pelayan tua itu sangat yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri. Sama seperti air sungai yang mengalir menuju lautan. Ia berpesan agar Nirmala tetap menjaga kesucian hatinya dan tidak terpancing untuk membalas kebohongan Nimas Ajeng dengan kemarahan atau tindakan yang gegabah. Kejujuran adalah perisai yang paling kuat. Duk, biarkan waktu yang membuktikan siapa yang sesungguhnya berhak menjadi nyonya di rumah joglo ini, tambah Mbok Karti. Mendengar nasihat yang sangat berharga itu, hati Nirmala perlahan mulai terasa lebih ringan, dan keberanian mulai tumbuh kembali di dalam dadanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara segar yang berhembus melalui jendela dapur. Lalu menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan. Ia berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada Mbok Karti bahwa ia akan menghadapi ujian berat ini dengan kepala tegak dan hati yang bersih. Ia tidak akan membiarkan fitnah keji itu merusak kehormatan suaminya, Raden Bima, yang selama ini telah memberikan perlindungan dan kasih sayang tulus kepadanya. Sementara itu, di sebuah warung kopi kecil yang terletak di pinggir desa, Nimas Ajeng masih sibuk menyebarkan racun kebohongannya kepada para pemuda. Ia sengaja mentraktir mereka minum kopi dan makan jajanan pasar, agar mereka mau mendengarkan ceritanya dan membantunya menyebarkan desas-desus itu lebih luas lagi. Dengan gaya bicara yang manis namun penuh bisa, ia terus memposisikan dirinya sebagai korban yang sangat malang
dan patut untuk dikasihani. Beberapa pemuda yang mudah terpengaruh mulai termakan oleh omongan Nimas Ajeng dan menyatakan kesediaan mereka untuk membantunya mengusir Nirmala dari rumah Joglo. Kabar mengenai Nimas Ajeng yang berada di warung kopi itu segera menyebar dengan cepat dan akhirnya sampai juga ke telinga Raden Bima. Saat itu, Raden Bima sedang berada di balai desa, berdiskusi dengan para tetua desa mengenai rencana perbaikan saluran irigasi untuk musim tanam mendatang. Seseorang datang dengan napas terengah-engah dan melaporkan bahwa ada seorang perempuan asing yang terus-menerus menjelek-jelekkan nama istrinya di hadapan banyak orang. Wajah Raden Bima, yang biasanya selalu terlihat tenang dan berwibawa, seketika berubah menjadi sedikit tegang mendengar laporan yang sangat mengejutkan tersebut. Meskipun hatinya merasa sangat marah mendengar istrinya difitnah dengan begitu keji. Raden Bima berusaha sekuat tenaga untuk tetap mengendalikan emosinya di depan umum. Ia meminta izin kepada para tetua desa untuk menyelesaikan masalah keluarga yang sedang menderanya ini, sebelum hal itu merusak kerukunan warga desa. Dengan langkah yang mantap dan raut wajah yang sulit ditebak, ia berjalan meninggalkan balai desa, menuju rumah joglonya untuk memastikan keadaan Nirmala. Ia tahu betul siapa Nimas Ajeng sebenarnya, dan betapa egoisnya perempuan itu. Sehingga ia harus sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan selanjutnya. Ketika Raden Bima tiba di halaman rumah Joglo, ia melihat Nirmala sedang duduk di beranda depan, dengan menyulam sebuah kain bermotif bunga. Wajah istrinya itu terlihat sangat tenang, seolah-olah tidak ada badai desas-desus yang sedang melanda desa dan berusaha menghancurkan nama baiknya. Melihat pemandangan itu, hati Raden Bima merasa sangat lega, sekaligus bangga, karena istrinya memiliki ketegaran hati yang luar biasa dalam menghadapi cobaan. Ia berjalan menghampiri Nirmala, duduk di sampingnya, dan mengelus rambut istrinya dengan penuh kasih sayang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nirmala menghentikan pekerjaannya sejenak, lalu menoleh ke arah suaminya, dengan senyuman manis yang selalu berhasil menenangkan hati Raden Bima di saat lelah. Ia tahu bahwa suaminya pasti sudah mendengar kabar buruk yang sedang beredar di luaran sana mengenai dirinya dan kedatangan Nimas Ajeng. Dengan suara yang lembut, Nirmala menceritakan pertemuannya dengan pedagang kain kemarin dan nasihat yang baru saja ia terima dari Mbok Karti di dapur. Ia meyakinkan suaminya bahwa ia sama sekali tidak merasa takut karena ia tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan oleh Nimas Ajeng. Mendengar penuturan tulus dari istrinya, Raden Bima menggenggam tangan Nirmala dengan sangat erat, menyalurkan rasa percaya dan dukungan yang sepenuhnya kepada perempuan itu. Ia berjanji akan berdiri di barisan paling depan untuk melindungi Nirmala dari segala macam serangan dan fitnah yang dilontarkan oleh Nimas Ajeng. Pria bijaksana itu menjelaskan bahwa Nimas Ajeng adalah masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam sejak perempuan itu memutuskan untuk kabur meninggalkannya. Bagi Raden Bima, hanya Nirmala satu-satunya perempuan yang pantas menjadi nyonya di rumah Joglo ini dan mendampinginya hingga akhir hayat nanti. Kesepakatan tanpa kata terjalin sangat kuat di antara sepasang suami istri itu, menyatukan hati mereka untuk menghadapi badai yang akan segera membesar. Mereka berdua menyadari bahwa Nimas Ajeng tidak akan berhenti menyebarkan kebohongan sampai ia berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan dari keluarga ini. Oleh karena itu, mereka harus segera menyusun rencana yang matang untuk menghentikan tindakan Nimas Ajeng. Sebelum keresahan warga desa menjadi semakin tidak terkendali, matahari sore perlahan mulai turun di ufuk barat, memancarkan semburat warna jingga kemerahan yang seolah menjadi saksi bisu atas keteguhan hati mereka berdua. Di sisi lain desa, Nimas Ajeng, yang merasa telah berhasil menghasut sebagian besar, warga mulai menyusun langkah liciknya yang berikutnya dengan penuh percaya diri. Ia berencana untuk datang langsung ke rumah Joglo esok hari dan melabrak Nirmala di hadapan para pelayan serta tetangga yang melintas di sana. Ia ingin mempermalukan Nirmala sedemikian rupa
agar perempuan itu merasa tidak tahan, dan akhirnya pergi meninggalkan desa dengan membawa rasa malu yang mendalam. Keserakahan dan dendam telah membutakan mata hati Nimas Ajeng, membuatnya lupa bahwa kebenaran sejati tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kebohongan apapun. Malam perlahan turun menyelimuti desa Karanganyar, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, dan keheningan yang terasa sedikit mencekam di bawah cahaya bulan purnama. Di dalam kamar tidurnya yang hangat, Nirmala berdoa dengan khusyuk, memohon kekuatan kepada Sang Pencipta untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi esok. Suara jangkrik yang mengerik dari kebun belakang terdengar seperti nyanyian alam yang berusaha meninabobokan kegelisahan yang masih tersisa di sudut hati perempuan itu. Ia memejamkan matanya, mengumpulkan seluruh energi positif yang ia miliki, siap menyambut pagi yang mungkin akan menjadi hari paling menentukan dalam hidupnya. Sinar mentari pagi mulai menembus celah dedaunan rimbun pohon beringin yang berdiri gagah di sudut halaman rumah joglo milik Raden Bima. Burung-burung pipit yang biasanya berkicau riang menyambut hari baru, entah mengapa memilih diam, seolah merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Udara desa yang biasanya terasa sangat sejuk dan menyegarkan, kini terasa sedikit kaku dan berat untuk dihirup oleh para penduduk. Pagi itu, keheningan desa Karanganyar tiba-tiba dipecahkan oleh suara langkah kaki seseorang yang dengan sengaja menghentak tanah berdebu dengan sangat keras. Sosok yang berjalan dengan penuh arogansi itu tidak lain adalah Nimas Ajeng, sang pembuat onar yang kini telah kembali ke desa. Meskipun pakaian yang melekat di tubuhnya terlihat kusam dan banyak noda kotoran, ia melangkah dengan dada membusung dan dagu terangkat tinggi. Ia seolah ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa dirinya masih memiliki darah bangsawan yang mengalir deras di dalam setiap nadinya. Matanya menatap tajam ke arah pintu utama rumah joglo yang terbuat dari kayu jati berukir indah, memancarkan aura permusuhan yang sangat kental. Para pelayan rumah yang sedang sibuk menyapu dedaunan kering di halaman seketika menghentikan pekerjaan mereka karena terkejut melihat kedatangan tamu tak diundang itu. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat pasi, tidak menyangka bahwa putri dari majikan lama, Nirmala, benar-benar berani menginjakkan kaki di halaman ini. Beberapa tetangga yang kebetulan sedang berjalan melewati jalanan depan rumah juga menghentikan langkah mereka dan berkerumun di balik pagar kayu berukir. Mereka saling berbisik dengan nada penuh rasa ingin tahu, menunggu tontonan apa yang akan disajikan oleh perempuan berwajah pucat tersebut. Tanpa mempedulikan tatapan heran dari orang-orang di sekitarnya, Nimas Ajeng berdiri tepat di tengah halaman yang luas dan mulai berteriak lantang. Ia memanggil nama Nirmala berkali-kali dengan nada suara yang sangat merendahkan, menyuruhnya segera keluar dari tempat persembunyiannya di dalam rumah mewah tersebut. Suara cemprengnya memantul menabrak dinding-dinding kayu joglo, merusak kedamaian pagi yang selama ini selalu dijaga dengan sangat baik oleh seluruh penghuni rumah. Ia terus meneriakkan tuduhan-tuduhan kasar yang menyebut Nirmala sebagai seorang pencuri licik yang telah merampas seluruh kebahagiaan dan hak miliknya. Mendengar keributan yang terjadi di halaman depannya, Nirmala perlahan membuka pintu utama rumah joglo dan melangkah keluar dengan sangat anggun. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna putih bersih yang dipadukan dengan kain jarik bermotif parang, memancarkan aura seorang nyonya rumah yang sesungguhnya. Raut wajahnya sama sekali tidak menyiratkan ketakutan atau kepanikan, melainkan sebuah ketenangan luar biasa yang berasal dari kedalaman hatinya yang tulus. Ia menatap mantan majikannya itu dengan sorot mata yang mencampurkan rasa iba yang mendalam, sekaligus ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. Melihat Nirmala berdiri di hadapannya dengan penampilan yang begitu bersih dan terhormat, darah Nimas Ajeng seakan mendidih hingga ke ubun-ubun kepala. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pelayan rendahan yang dulu sering ia bentak kini telah berubah menjadi perempuan yang sangat dihormati. Dengan suara bergetar menahan amarah yang meledak-ledak,
Nimas Ajeng kembali melontarkan kata-kata tajam yang bertujuan untuk mempermalukan Nirmala di hadapan semua orang. Ia menunjuk tepat ke wajah Nirmala. Menuduhnya menggunakan ilmu hitam murahan untuk merebut posisi mulia di samping Raden Bima yang kaya raya. Mendengar tuduhan bertubi-tubi yang dilontarkan dengan sangat meyakinkan itu, para tetangga yang berkumpul di luar pagar mulai termakan oleh keraguan. Bisik-bisik yang tadinya hanya terdengar pelan kini mulai berubah menjadi gumaman riuh yang mencerminkan rasa curiga di dalam hati mereka masing-masing. Beberapa orang tua bahkan mulai menganggukkan kepala tanda setuju, membenarkan desas-desus bahwa seorang pelayan biasa tidak mungkin bisa menikah dengan bangsawan. Mereka mulai memandang Nirmala dengan sebelah mata, seolah-olah semua kebaikan hati yang telah ditunjukkan perempuan itu selama ini hanyalah sebuah kepalsuan belaka. Untuk semakin meyakinkan para warga desa yang sedang menonton pertunjukan tersebut, Nimas Ajeng tiba-tiba merogoh sesuatu dari balik lipatan kain lusuhnya. Ia menarik keluar sebuah benda yang langsung mengundang decak kagum, sekaligus keterkejutan dari siapa saja yang melihatnya pada pagi hari itu. Benda itu adalah sebuah selendang sutra berwarna merah menyala yang dihiasi dengan sulaman benang emas berbentuk burung merak yang sangat indah, meskipun ujung-ujungnya terlihat sedikit kotor karena debu jalanan. Keindahan dan kemewahan kain tersebut masih terpancar dengan sangat jelas di bawah sinar matahari, dengan senyum kemenangan yang licik menghiasi bibirnya yang pucat. Nimas Ajeng mengangkat selendang sutra merah itu tinggi-tinggi ke udara agar semua melihatnya. Ia mengumumkan dengan suara lantang bahwa kain tersebut adalah mahar suci warisan keluarga Raden Bima yang diberikan kepadanya sebelum pernikahan batal. Selendang ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa akulah satu-satunya pengantin yang sah dan berhak mendiami rumah joglo yang megah ini. Teriaknya bangga. Ia mengibarkan kain itu seperti sebuah bendera kemenangan. Merasa sangat yakin bahwa bukti fisik tersebut akan segera meruntuhkan pertahanan Nirmala. Penampilan selendang sutra warisan leluhur itu benar-benar menjadi sebuah pukulan telak yang membuat suasana di halaman rumah joglo menjadi sangat tegang. Warga desa Karanganyar yang mengenali lambang burung merak pada kain tersebut langsung terdiam seribu bahasa karena terkejut melihat bukti nyata tersebut. Mereka tahu bahwa kain sakral semacam itu tidak mungkin jatuh ke tangan sembarang orang, kecuali sang gadis memang telah resmi dipinang. Keraguan terhadap keabsahan posisi Nirmala di rumah tersebut kini semakin membesar dan perlahan-lahan mulai berubah menjadi sebuah kenyataan pahit yang menakutkan. Beberapa ibu-ibu yang berlidah tajam mulai berani menyuarakan prasangka buruk mereka secara terang-terangan dari balik deretan pagar kayu berukir tersebut. Mereka bertanya-tanya dengan nada menyindir. Bagaimana mungkin seorang pelayan tiba-tiba bernasib baik jika tidak menggunakan sihir jahat untuk mengelabui pikiran majikannya? Jangan-jangan, memang benar, pelayan itu meracuni minuman Nimas Ajeng agar ia menjadi gila dan kabur ke hutan pada malam sebelum pernikahan. Celoteh seseorang, kata-kata pedas itu melayang di udara, bagaikan anak panah beracun yang sengaja ditembakkan untuk melukai perasaan Nirmala yang sedang berdiri sendirian. Mendengar kasak kusuk warga yang sangat menyakitkan hati tersebut, dada Nirmala terasa sesak seakan-akan ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya kuat-kuat. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang yang selama ini sering ia bantu dengan tulus ternyata begitu mudah berbalik, menyerangnya hanya karena sebuah desas-desus. Meskipun air matanya terasa mendesak, ingin keluar membasahi pipi. Ia menggigit bibir bawahnya untuk menahan tangis agar tidak terlihat lemah di depan musuhnya. Ia harus tetap mempertahankan martabatnya sebagai nyonya rumah dan melindungi nama baik suaminya dari segala bentuk fitnah yang keji ini. Nirmala menarik napas dalam-dalam untuk mengisi paru-parunya dengan keberanian, lalu membalas tatapan tajam Nimas Ajeng dengan senyuman yang sangat tenang. Dengan suara yang lembut, namun terdengar sangat tegas ke seluruh penjuru halaman. Ia menjawab semua tuduhan palsu tersebut satu persatu.
Ia menyatakan dengan jujur bahwa ia tidak pernah merencanakan kelicikan apapun atau memberikan ramuan pembuat linglung kepada siapapun malam itu. Saya hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh keluarga demi menyelamatkan kehormatan Raden Bima ketika engkau memilih untuk melarikan diri. Ucap Nirmala bijaksana. Jawaban tulus dan berwibawa dari Nirmala itu rupanya justru membuat Nimas Ajeng tertawa terbahak-bahak dengan nada yang sangat mengejek dan sinis. Ia menepuk tangannya beberapa kali, seolah sedang memuji sebuah pertunjukan sandiwara yang sangat bagus dari seorang aktor jalanan yang amatir. Jangan berpura-pura menjadi perempuan suci di hadapanku. Kau hanyalah pencuri licik yang mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menaikkan derajatmu sendiri. Ejeknya kasar. Nimas Ajeng terus melontarkan hinaan bertubi-tubi. Berusaha memancing emosi Nirmala agar perempuan itu kehilangan kendali dan membenarkan tuduhan gilanya di depan warga. Di tengah ketegangan yang semakin memanas di halaman depan itu, Mbok Karti muncul dari arah dapur dengan membawa sebuah nampan kayu. Pelayan tua yang setia itu berjalan tertati-tati melewati kerumunan orang, membawa segelas air putih hangat dan secari kain bersih untuk Nirmala. Wajah keriputnya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Seolah ia sudah sering melihat badai kehidupan yang jauh lebih dahsyat daripada kejadian hari ini. Ia berdiri tepat di sebelah kanan Nirmala, memberikan perlindungan batin yang sangat dibutuhkan oleh nyonya mudanya yang sedang dihakimi oleh masa lalu. Mbok Karti menyerahkan gelas minuman itu kepada Nirmala, lalu mencondongkan tubuh rentanya sedikit ke depan untuk membisikkan sebuah petuah yang menenangkan. Kebenaran sejati itu tidak akan pernah pudar warnanya, meskipun terus-menerus digosok dengan lumpur kotor oleh orang yang hatinya dipenuhi kedengkian. Bisiknya pelan. Suara serak pelayan tua itu terdengar sangat jernih di telinga Nirmala, mengusir sisa-sisa keraguan dan rasa takut yang sempat bersarang di dadanya. Satu kalimat sederhana itu telah berhasil mengembalikan kekuatan penuh ke dalam jiwa Nirmala untuk terus berdiri tegak, menghadapi segala cobaan ini, merasa mendapat dukungan yang sangat kuat dari sosok yang sudah ia anggap sebagai ibu sendiri. Postur tubuh Nirmala kini terlihat semakin tegap. Ia menatap selendang sutra merah di tangan Nimas Ajeng, tanpa sedikit pun rasa gentar atau keinginan untuk merebut kain mewah tersebut. Baginya, sehelai kain sutra tidak akan pernah bisa menggantikan ikatan batin yang telah ia jalin bersama Raden Bima selama berbulan-bulan lamanya. Ia menolak untuk diintimidasi oleh benda mati yang hanya dijadikan sebagai alat penyebar fitnah oleh seseorang yang tidak memiliki hati nurani. Nirmala kembali mengangkat suaranya, kali ini dengan nada yang jauh lebih mantap dan penuh wibawa hingga membuat beberapa orang terdiam mendengarkan. Ia menjelaskan bahwa sebuah pernikahan suci tidak diikat oleh kemewahan sehelai selendang sutra, melainkan oleh janji setia yang diucapkan di hadapan Tuhan. Kain itu mungkin memang milikmu, tetapi tempat di samping Raden Bima saat ini adalah takdir yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Tegasnya, kata-kata yang keluar dari bibir Nirmala terasa sangat menyejukkan hati, memancarkan aura kebijaksanaan yang membuat tuduhan Nimas Ajeng terdengar sangat konyol. Para tetangga yang berdiri berdesakan di luar pagar mulai terhanyut oleh kata-kata bijak yang baru saja diucapkan oleh nyonya rumah tersebut. Beberapa orang mulai saling berbisik dan menganggukkan kepala secara perlahan, menyadari betapa anggun dan dewasanya sikap Nirmala dalam menghadapi hinaan kasar. Mereka mulai membandingkan ketenangan Nirmala dengan sikap histeris dan arogansi berlebihan yang terus ditunjukkan oleh Nimas Ajeng sejak kedatangannya ke desa. Keraguan yang sempat menyelimuti hati warga desa kini perlahan mulai terkikis, digantikan oleh secercah simpati kepada perempuan yang selalu berbuat baik itu, menyadari bahwa sebagian warga desa mulai memihak kepada Nirmala. Nimas Ajeng menjadi semakin frustrasi dan kehilangan akal sehatnya di tengah halaman. Ia marah besar karena Nirmala tidak menangis, memohon ampun atau bersimpuh di kakinya, seperti yang selalu ia bayangkan dalam rencananya selama ini. Dengan wajah memerah menahan malu dan amarah,
Ia menghentakkan kakinya ke tanah, berdebu dan menuntut agar Raden Bima segera menemuinya sekarang juga. Ia berteriak histeris meminta keadilan. Merasa sangat yakin bahwa suaminya yang dulu dijodohkan dengannya itu pasti akan berpihak kepadanya. Setelah melihat selendang sutra, alih-alih mengusir perempuan yang terus membuat keributan itu, Nirmala justru menunjukkan kebesaran hatinya yang sungguh luar biasa di hadapan semua warga. Dengan senyum yang sangat sopan, ia mempersilakan Nimas Ajeng untuk masuk ke halaman dan duduk beristirahat di pendopo rumah joglo yang sejuk. Ia memberitahu mantan majikannya itu bahwa Raden Bima sedang berada di luar dan akan segera pulang menjelang sore hari untuk meluruskan semuanya. Sikap ramah yang tidak terduga ini membuat Nimas Ajeng sedikit kebingungan. Namun, ia berusaha menutupi kecanggungannya dengan tetap mempertahankan wajah angkuhnya yang menyebalkan. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Nirmala juga melangkahkan kakinya, mendekati pagar kayu berukir, untuk berbicara kepada para tetangga yang masih berkumpul. Dengan suara lantang, namun tetap menjaga kesopanan. Ia mengundang para tetua desa dan warga untuk datang kembali ke rumahnya nanti sore. Ia ingin mengubah pertengkaran pribadi yang memalukan ini menjadi sebuah pertemuan terbuka, agar seluruh kebenaran bisa terungkap dengan sangat jelas, tanpa ada yang ditutupi. Keputusan berani ini membuktikan bahwa Nirmala sama sekali tidak menyembunyikan kebohongan apapun. Dan ia siap menghadapi penghakiman dari seluruh penduduk desa. Undangan terbuka yang disampaikan oleh Nirmala itu membuat Nimas Ajeng sempat ragu sejenak, karena ia tidak menduga situasi akan menjadi sebesar ini. Namun, rasa sombong dan keyakinan buta terhadap selendang sutra di tangannya membuat perempuan lusuh itu akhirnya menyetujui tantangan tersebut dengan tawa meremehkan. Ia merasa sangat yakin bahwa di hadapan seluruh warga desa dan tetua adat, ia pasti akan memenangkan pertarungan, memperebutkan posisi nyonya rumah. Ia duduk di salah satu kursi kayu di pendopo, melipat tangan di dada, dengan angkuh menunggu kedatangan Raden Bima yang akan membelanya. Setelah memastikan tamunya duduk dengan tenang di pendopo depan, Nirmala segera memutar tubuhnya dan melangkah kembali masuk ke dalam rumah joglo. Bersama dengan Bokarti dan beberapa pelayan lainnya, ia mulai sibuk menyiapkan hidangan kecil berupa singkong rebus dan teko-teko berisi teh melati hangat. Meskipun hatinya masih berdebar kencang, menantikan apa yang akan terjadi nanti sore, tangannya tetap bekerja dengan sangat cekatan, mengiris gula merah lezat. Ia menunjukkan kelasnya sebagai seorang nyonya rumah yang sesungguhnya, yang selalu memuliakan setiap tamu yang datang meskipun tamu itu membawa niat buruk. Angin siang berhembus perlahan, menyapu dedaunan kering di halaman, membawa serta sisa-sisa ketegangan yang sempat memuncak beberapa saat yang lalu. Penduduk desa Karanganyar, yang tadinya hanya sekadar bergosip, kini pulang ke rumah masing-masing, dengan perasaan berdebar, menantikan pembuktian besar yang akan segera digelar. Suasana desa yang biasanya selalu diwarnai oleh canda tawa anak-anak yang bermain di tanah lapang, kini berubah menjadi sangat hening dan penuh antisipasi. Semua orang tidak sabar menunggu sore tiba, menanti akhir dari perseteruan dua perempuan yang memperebutkan tempat paling terhormat di rumah joglo yang megah itu. Sinar matahari sore perlahan mulai meredup, mengubah warna langit di atas desa Karanganyar menjadi jingga keemasan yang sangat indah dipandang mata. Pendopo rumah joglo milik Raden Bima, yang biasanya sepi kini, telah dipenuhi oleh puluhan warga desa yang datang berbondong-bondong dengan wajah penasaran. Mereka duduk bersila di atas tikar pandan yang telah digelar rapi oleh para pelayan rumah, menunggu dimulainya pertemuan penting yang sangat mendebarkan ini. Suasana terasa sangat tegang, namun tetap terkendali. Tidak ada satupun warga yang berani bersuara keras atau membuat keributan di tempat terhormat tersebut. Di barisan paling depan, duduklah Ki Danarta, seorang tetua desa yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan warga.
Pria parubaya itu memegang sebuah tongkat kayu jati yang ujungnya melengkung. Menatap ke sekeliling pendopo, dengan sorot mata yang tenang namun tajam. Nirmala berjalan dengan sangat anggun, menyusuri sela-sela tamu. Meletakkan cangkir-cangkir tanah liat, berisi teh melati hangat di hadapan para tetua desa tersebut. Penampilannya yang sangat sopan dan tenang, itu membuat banyak warga diam-diam merasa kagum dan mulai meragukan semua tuduhan buruk yang beredar hari ini. Di sudut lain pendopo, Nimas Ajeng duduk dengan postur tubuh yang sengaja ditegakkan. Membusungkan dada untuk menunjukkan sisa-sisa kesombongan yang ia miliki. Tangannya masih menggenggam erat selendang sutra merah, bermotif burung merak, yang ia jadikan sebagai senjata utama untuk merebut kembali posisinya di rumah ini. Matanya yang memancarkan aura permusuhan, terus menatap tajam ke arah setiap warga yang lewat. Seolah menantang siapa saja yang berani meragukan kebenarannya. Ia merasa sangat yakin bahwa ketika Raden Bima tiba nanti, pria itu pasti akan langsung bertekuk lutut dan membelanya di hadapan semua orang desa. Tidak lama kemudian, terdengar suara derap langkah kuda dari arah luar gerbang bambu, menandakan bahwa Raden Bima telah kembali dari kebun. Pria berwibawa itu melangkah masuk ke halaman rumah Joglo dengan langkah yang sangat tenang. Wajahnya sama sekali tidak menyiratkan kepanikan atau kebingungan. Kerumunan warga yang berdiri di dekat pintu masuk secara otomatis menyibak, memberikan jalan bagi sang tuan rumah untuk menuju ke tengah pendopo. Ia berjalan lurus menghampiri Nirmala, memberikan sebuah senyuman lembut yang menenangkan hati istrinya. Lalu duduk bersila tepat di sebelahnya, dengan postur tubuh yang tegap, melihat semua pihak yang berseteru sudah berkumpul lengkap di pendopo. Ki Danarta berdehem, pelan untuk memecah keheningan yang menyelimuti seluruh ruangan besar tersebut. Tetua desa itu membuka pertemuan dengan mengucapkan salam puji syukur kepada Yang Maha Kuasa. Lalu mulai menjelaskan tujuan utama dari perkumpulan sore ini. Ia menekankan bahwa masalah keluarga ini harus diselesaikan dengan kepala dingin, tanpa ada kekerasan atau pertengkaran fisik yang bisa merusak kerukunan warga desa. Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju, menyiapkan telinga mereka untuk mendengarkan kebenaran yang sesungguhnya dari mulut orang-orang yang terlibat langsung dalam masalah pelik ini. Belum sempat Ki Danarta menyelesaikan kalimat penutupnya, Nimas Ajeng tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dengan gerakan yang sangat kasar dan terburu-buru, tanpa mempedulikan sopan santun di hadapan para tetua desa. Perempuan berwajah pucat itu mulai mengulang kembali cerita bohong yang telah ia rangkai sebelumnya. Dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar sangat menyedihkan. Ia memposisikan dirinya sebagai korban malang yang telah dikhianati dan disingkirkan secara kejam oleh pelayannya. Ia menuduh Nirmala telah menggunakan ilmu hitam untuk meracuni pikirannya pada malam sebelum pernikahan. Sehingga ia lari, tak tentu arah meninggalkan desa. Nimas Ajeng kemudian menunjuk tepat ke arah wajah Nirmala yang sedang duduk tenang di samping Raden Bima. Menatapnya dengan penuh kebencian yang mendalam. Pelayan licik ini sengaja menyingkirkanku agar ia bisa memakai gaun pengantinku dan menikmati seluruh kekayaan di rumah Joglo yang megah ini, teriaknya lantang. Setelah melontarkan tuduhan keji tersebut, ia segera membeberkan selendang sutra merah warisan keluarga Raden Bima ke udara, agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Kain suci ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa akulah satu-satunya pengantin sah yang berhak mendiami rumah ini dan mendampingi Raden Bima. Lanjutnya dengan sombong, penampilan selendang sutra yang sangat indah dan mewah itu kembali memicu reaksi terkejut dari para warga desa yang memadati pendopo rumah Joglo. Suara gumaman riuh kembali terdengar saling bersahutan, mencerminkan kebingungan yang kembali melanda hati mereka setelah melihat bukti fisik yang sangat kuat tersebut. Mereka tahu betul bahwa kain dengan sulaman burung merak itu adalah pusaka turun-temurun yang tidak mungkin diberikan kepada sembarang orang tanpa alasan kuat. Seluruh pasang mata di pendopo kini beralih menatap Raden Bima, menunggu bagaimana reaksi
dan tanggapan dari sang bangsawan terhadap klaim yang sangat berani itu. Meskipun seluruh pendopo sedang diwarnai oleh ketegangan yang sangat memuncak, Raden Bima tetap terlihat sangat tenang, bagaikan permukaan danau yang tidak tertiup angin. Ia menatap selendang sutra merah yang sedang dikibarkan oleh Nimas Ajeng dengan pandangan datar, tanpa ada sedikit pun sorot kemarahan atau kerinduan di matanya. Ia sama sekali tidak terpancing oleh emosi yang berusaha dibangkitkan oleh perempuan dari masa lalunya itu. Membuktikan kedewasaan sikapnya sebagai seorang pemimpin keluarga. Kesunyian yang diciptakan oleh Raden Bima justru membuat Nimas Ajeng merasa sedikit gelisah karena rencananya tidak berjalan selancar yang ia harapkan sejak awal. Di sisi suaminya, Nirmala duduk bersila dengan sangat anggun, menyatukan kedua tangannya di atas pangkuan dengan perasaan yang jauh lebih damai dari sebelumnya. Ia tidak merasa perlu untuk membalas teriakan Nimas Ajeng, karena ia memiliki kepercayaan yang sangat penuh terhadap kebijaksanaan pria yang telah menikahinya itu. Tepat di belakang tempat duduk mereka, Mbok Karti berdiri dengan postur tubuh agak membungkuk, mengamati seluruh jalannya persidangan adat ini dengan diam. Pelayan tua yang bijaksana itu tahu bahwa badai kebohongan ini akan segera berakhir, hancur berkeping-keping oleh pedang kebenaran yang sebentar lagi akan dihunus. Setelah membiarkan suasana hening selama beberapa saat, Raden Bima akhirnya menarik napas panjang dan mulai bersuara dengan nada yang sangat berat dan berwibawa. Ia membenarkan bahwa selendang sutra merah bermotif burung merak itu memang benar adalah benda pusaka peninggalan leluhurnya yang diberikan sebagai tanda pengikat ikatan. Suaranya yang menggema ke seluruh penjuru pendopo membuat semua warga menahan napas, menduga bahwa Raden Bima mungkin akan mengakui Nimas Ajeng sebagai istri sahnya. Pernyataan awal ini membuat senyum kemenangan di bibir pucat Nimas Ajeng semakin mengembang lebar. Merasa yakin bahwa ia telah memenangkan pertarungan sengit ini, namun dugaan warga desa dan harapan busuk Nimas Ajeng seketika terbantahkan oleh kalimat lanjutan yang meluncur dari bibir pria terhormat tersebut dengan tegas. Sebuah pernikahan suci tidak pernah diikat oleh selembar kain sutra yang mewah, melainkan oleh keikhlasan hati, rasa hormat, dan takdir dari Yang Maha Kuasa. Raden Bima menatap tajam ke arah mata Nimas Ajeng, menelanjangi seluruh kesombongan perempuan itu, hingga ke dasar jiwanya yang paling kelam dan penuh kedengkian. Ia menegaskan bahwa posisi sebagai nyonya di rumah joglo ini bukanlah sebuah hadiah yang bisa dituntut hanya bermodalkan benda mati peninggalan masa lalu. Merasa posisinya mulai terancam oleh kata-kata bijak tersebut, Nimas Ajeng kembali berteriak histeris, menuduh bahwa Raden Bima telah dibutakan oleh ilmu hitam milik Nirmala. Ia memukulkan tangannya ke dada, menangis, terseduh-seduh, mengutuk nasib sialnya, dan mendesak Ki Danarta agar segera memberikan keadilan yang menjadi hak mutlaknya. Tingkah lakunya yang berlebihan dan tidak terkendali itu justru membuat banyak tetua desa mulai merasa risih dan mengernyitkan dahi tanda tidak suka. Mereka mulai melihat dengan jelas perbedaan antara Nirmala yang bersikap tenang dan sopan, dengan Nimas Ajeng yang terus bertingkah seperti orang kehilangan akal. Melihat kelakuan Nimas Ajeng yang semakin tidak terkendali di depan umum, Raden Bima hanya bisa menghela napas pendek yang terdengar sangat lelah. Ia kemudian merogoh bagian dalam saku baju surjannya perlahan-lahan, membuat seluruh mata yang hadir di pendopo kembali terpusat pada setiap gerakannya yang tenang. Dari dalam saku tersebut, pria berwibawa itu menarik keluar selembar kertas yang sudah terlihat sangat usang, dan warnanya mulai berubah menjadi kekuningan. Kertas lipatan itu tampak dijaga dengan sangat baik. Tidak robek, meskipun terlihat jelas bahwa benda tersebut telah disimpan dalam waktu yang cukup lama. Begitu Raden Bima memegang kertas usang tersebut di udara, suasana di dalam pendopo rumah joglo mendadak berubah menjadi sangat sunyi senyap, seperti di kuburan. Pria itu menatap Nimas Ajeng dengan pandangan yang menyimpan kekecewaan mendalam, lalu menjelaskan asal-usul surat tersebut
kepada seluruh warga yang hadir dengan suara lantang. Kertas ini adalah sebuah surat yang sengaja ditinggalkan di atas tempat tidur di dalam kamarmu, pada malam saat engkau melarikan diri dari desa. Penjelasan singkat itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, membuat wajah Nimas Ajeng, yang tadinya angkuh mendadak berubah menjadi seputih kertas. Raden Bima membuka lipatan kertas itu dengan sangat hati-hati. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, sebelum akhirnya kembali tertuju pada sosok perempuan yang mulai gemetar. Ia menyatakan bahwa selama ini ia selalu menyimpan surat tersebut rapat-rapat sebagai sebuah rahasia, demi melindungi kehormatan dan nama baik keluarga mantan majikannya. Ia tidak pernah berniat untuk mengumbar aib ini ke hadapan publik, karena ia menganggap bahwa masa lalu yang pahit sudah sepatutnya dikubur dalam-dalam. Namun karena Nimas Ajeng datang menyebar fitnah keji yang merusak ketenangan istrinya, ia merasa terpaksa harus menggunakan surat ini sebagai pedang pemutus kebenaran, dengan suara yang sangat jernih dan lantang, agar bisa didengar oleh semua orang yang berada di halaman. Raden Bima mulai membacakan isi surat tersebut. Setiap kata yang terucap dari bibirnya meluncur memecah kesunyian sore, mengungkapkan sebuah rahasia kelam yang selama ini tidak pernah diketahui oleh satu orang pun. Surat itu ternyata berisi luapan kebencian yang sangat dalam dari Nimas Ajeng terhadap rencana perjodohan yang telah diatur oleh kedua orang tuanya dahulu. Ia menuliskan betapa ia sangat membenci kehidupan di pedesaan yang menurutnya sangat membosankan, kuno, dan tidak sejalan dengan gaya hidup mewahnya di kota. Penjelasan di dalam surat itu semakin lama semakin mengejutkan para warga desa yang mendengarkannya, dengan mulut sedikit terbuka karena tidak menyangka isi sebenarnya. Dalam tulisan tangannya sendiri yang sangat khas, Nimas Ajeng menyatakan dengan sadar bahwa ia telah merencanakan pelarian itu sejak jauh-jauh hari bersama kekasih gelapnya. Ia lebih memilih untuk hidup bebas, bergelimang harta di kota besar bersama pujaan hatinya, daripada harus membusuk menemani seorang pria desa seperti Raden Bima. Surat itu sama sekali tidak menyinggung soal ramuan sihir, ilmu hitam, atau paksaan dari pihak manapun, seperti yang selama ini dituduhkannya kepada Nirmala. Namun bagian yang paling mengejutkan dan menjadi puncak dari segala pembuktian kebenaran itu terletak pada paragraf terakhir dari surat usang yang dibacakan tersebut. Raden Bima membaca bagian itu dengan penekanan suara yang sangat kuat. Nimas Ajeng secara eksplisit menulis, "Aku menyerahkan pernikahan terkutuk ini kepada pelayanku yang tak berharga. Nirmala, biarkan perempuan rendahan itu yang menanggung penderitaan hidup bersama laki-laki kampungan." Kalimat penutup yang sangat kasar dan merendahkan itu menggema di seluruh sudut pendopo, mengoyak habis seluruh topeng kebohongan yang sejak kemarin dipakai oleh Nimas Ajeng. Mendengar bukti tak terbantahkan yang baru saja dibacakan oleh Raden Bima, warga desa Karanganyar yang memadati pendopo sontak mengeluarkan seruan kaget secara bersamaan. Fakta yang sangat mengejutkan itu membalikkan semua keadaan dalam sekejap mata, membersihkan nama Nirmala dari segala tuduhan keji yang sempat mencoreng kehormatannya selama ini. Nimas Ajeng ternyata tidak pernah diracun atau diguna-guna oleh siapapun. Ia melarikan diri dengan kesadaran penuh karena kesombongan dan keegoisannya sendiri yang luar biasa. Para warga kini menatap mantan putri saudagar itu dengan pandangan penuh rasa jijik, marah, dan kecewa karena telah dipermainkan oleh air mata palsunya. Nimas Ajeng yang tadinya terus berteriak lantang dan menuntut keadilan kini kehilangan seluruh kekuatannya dan terduduk lemas di atas tikar pandan yang dingin. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahinya membasahi wajahnya, yang sudah kehilangan seluruh rona kesombongannya. Sejak beberapa menit lalu, ia membuka mulutnya, mencoba untuk menyangkal, mencari-cari alasan kebohongan baru. Namun lidahnya terasa keluh, dan tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar. Bukti tulisan tangannya sendiri adalah sebuah kenyataan mutlak
yang tidak bisa lagi diputarbalikkan oleh tipu daya macam apapun di dunia ini, di tengah suasana yang mulai dipenuhi oleh gumaman kemarahan dari para warga. Ki Danarta mengangkat tangan kanannya untuk menenangkan situasi agar tetap terkendali. Tetua desa yang bijaksana itu menggelengkan kepalanya dengan raut wajah penuh kekecewaan. Menatap Nimas Ajeng, yang kini hanya bisa menundukkan kepala, dalam-dalam menahan rasa malu. Ia memberikan teguran keras kepada perempuan itu karena telah berani datang, menyebarkan fitnah keji, yang berpotensi menghancurkan kerukunan dan kedamaian sebuah rumah tangga yang harmonis. Keserakahan telah membutakan mata hatimu. Nduk, kau membuang permata yang berharga, dan kini menangis saat melihat orang lain merawatnya dengan baik. Ucap Ki Danarta tegas. Bokarti yang sejak tadi berdiri diam mengamati jalannya persidangan, perlahan melangkahkan kaki rentanya sedikit ke depan untuk memberikan sentuhan akhir pada peristiwa ini. Pelayan tua yang penuh pengalaman hidup itu menatap sosok Nimas Ajeng yang sedang hancur lebur dengan pandangan yang sama sekali tidak menyiratkan rasa dendam. Dengan suara seraknya yang khas, ia mengucapkan sebuah petua pendek yang sangat mengena di hati semua orang. Kebohongan yang dibungkus dengan kain sutra termahal sekalipun akan selalu kalah dan hancur oleh kebenaran sederhana yang tertulis di atas kertas usang. Bisik Bokarti pelan, namun sangat jelas. Raden Bima kemudian melipat kembali surat usang tersebut dengan sangat hati-hati dan memasukkannya ke dalam saku baju surjannya seperti semula dengan gerakan tenang. Ia menatap mantan calon istrinya itu dengan pandangan datar, menegaskan bahwa ia tidak akan melaporkan kebohongan ini kepada pihak yang berwajib demi menghormati masa lalu. Namun, ia memberikan sebuah peringatan yang sangat tegas bahwa Nimas Ajeng tidak lagi memiliki tempat di rumah joglo ini maupun di seluruh wilayah desa Karanganyar. Pria berwibawa itu meminta agar perempuan pembuat onar tersebut segera mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan desa ini dengan cara yang paling damai. Merasa harga dirinya telah hancur berkeping-keping dan dihina di hadapan seluruh penduduk desa. Nimas Ajeng tidak bisa lagi menegakkan kepalanya, walau hanya sedetik. Ia meremas selendang sutra merah di tangannya dengan sangat kuat, menjadikan kain mewah itu sebagai satu-satunya pegangan di tengah badai rasa malu yang menenggelamkannya. Perlahan-lahan ia bangkit berdiri dari tikar pandan dengan lutut yang terasa sangat lemas, seolah tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya yang penuh dengan dosa. Tanpa berani menatap mata siapapun di pendopo itu, ia membalikkan badannya dan mulai melangkahkan kaki, menjauhi pusat keramaian yang menatapnya dengan sinis. Kerumunan warga desa yang memadati halaman rumah joglo secara otomatis membelah diri menjadi dua bagian, memberikan jalan keluar bagi Nimas Ajeng tanpa mengucapkan sepatah kata. Mereka hanya berdiri diam mematung, menatap punggung bergetar. Perempuan lusuh itu yang berjalan gontai meninggalkan segala kebohongan yang telah ia ciptakan sendiri dengan sia-sia. Tidak ada satu orang pun yang merasa kasihan atau berniat untuk menghentikan kepergiannya. Karena mereka sadar bahwa hukuman sosial berupa rasa malu adalah balasan yang paling setimpal. Bayangan tubuh Nimas Ajeng perlahan mulai mengecil seiring langkah kakinya yang terus menjauh menuju batas desa di bawah langit senja. Setelah sosok pembuat onar itu benar-benar menghilang dari pandangan mata di balik tikungan jalan berbatu, ketegangan yang sedari tadi mencekik udara perlahan menguap tak bersisa. Pendopo rumah joglo peninggalan leluhur itu kembali diisi oleh helaan napas lega dari semua orang yang hadir. Seolah sebuah beban batu raksasa baru saja diangkat dari pundak mereka. Ki Danarta menutup pertemuan sore itu dengan untayan doa keselamatan yang diaminkan oleh seluruh warga. Mendoakan agar keluarga Raden Bima selalu dilindungi dari berbagai macam fitnah duniawi. Suasana yang tadinya terasa sangat panas dan mencekam kini telah sepenuhnya kembali menjadi damai, sejuk, dan penuh rasa kekeluargaan yang erat. Nirmala menghembuskan napas panjang.
melepaskan seluruh ketegangan yang sejak kemarin bersarang di dalam rongga dadanya, dan sempat membuat malam-malamnya berlalu tanpa tidur yang nyenyak. Setetes air mata kebahagiaan dan rasa syukur yang teramat sangat hangat jatuh membasahi pipi halusnya. Menyadari bahwa kebenaran, pada akhirnya, selalu menemukan jalan untuk membebaskan orang-orang yang tidak bersalah. Raden Bima menoleh ke arah istrinya yang berhati tulus tersebut, memberikan sebuah senyuman lembut sambil menggenggam tangannya dengan sangat erat dan penuh kasih sayang. Rumah joglo mereka kini telah benar-benar aman dari bayang-bayang masa lalu yang gelap, siap menyambut lembaran hari esok yang jauh lebih cerah dan tenang. Pagi hari setelah kejadian menegangkan di pendopo, matahari terbit dengan sinar yang jauh lebih terang dari biasanya. Seolah ikut merayakan kedamaian yang baru saja kembali. Kabut tipis yang biasanya menyelimuti desa Karanganyar perlahan menguap ke udara, membawa pergi seluruh sisa-sisa desas-desus kelam yang sempat meracuni pikiran para warga. Suara kicauan burung perkutut dari balik dahan pohon beringin terdengar sangat merdu dan riang, menciptakan melodi alam yang menyambut dimulainya lembaran hari baru. Rumah joglo besar peninggalan leluhur itu berdiri semakin kokoh dan anggun, memancarkan aura ketenangan abadi yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Penduduk desa mulai membuka jendela rumah mereka lebar-lebar untuk membiarkan udara pagi yang sejuk dan menyegarkan mengalir bebas masuk ke dalam setiap ruangan. Tidak ada lagi bisik-bisik penuh kecurigaan atau tatapan mata sinis yang saling dilemparkan saat mereka berpapasan di jalanan tanah berdebu menuju pasar desa. Perasaan lega dan penyesalan karena sempat meragukan ketulusan hati Nyonya Rumah Joglo kini menyatukan kembali hati seluruh warga dalam semangat kekeluargaan yang sangat erat. Mereka menyadari betapa berbahayanya sebuah fitnah yang dihembuskan oleh orang yang menyimpan dendam, dan berjanji untuk tidak akan pernah mudah termakan omongan kosong lagi di dalam kamar utamanya yang luas dan hangat. Nirmala terbangun dengan perasaan yang sangat ringan dan bebas dari segala beban yang menghimpit dadanya. Ia tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan kehilangan tempat berlindungnya atau ancaman masa lalu yang berusaha merenggut kebahagiaan suaminya yang sangat berharga. Senyuman manis menghiasi bibirnya saat ia merapikan tempat tidur kayu berukir itu dengan gerakan yang sangat lembut dan penuh rasa syukur kepada Sang Pencipta. Ia melangkah keluar kamar menuju halaman depan, mengambil sapu lidi kesayangannya, dan mulai membersihkan dedaunan kering yang berguguran di atas tanah dengan penuh semangat. Suara gesekan sapu lidi yang menyapu permukaan tanah terdengar berirama sangat teratur, seirama dengan detak jantung Nirmala yang kini berdetak dengan sangat tenang. Setiap ayunan tangannya seakan menyapu bersih seluruh jejak kotor yang pernah ditinggalkan oleh Nimas Ajeng di halaman rumah joglo yang sangat disayanginya ini. Angin pagi yang berhembus sejuk menerpa wajah halusnya, membawa aroma bunga melati yang bermekaran dengan sangat indah di sudut pekarangan dekat pagar kayu. Ia berhenti sejenak untuk memandangi hasil pekerjaannya, merasa sangat puas melihat halaman yang kembali bersih dan rapi, seperti cerminan hatinya yang sudah sepenuhnya damai. Nirmala kemudian meletakkan sapu lidinya di dekat pangkal pohon beringin, dan melangkahkan kakinya menuju sumur tua dari batu bata merah di samping rumah. Ia menurunkan ember kayu ke dalam sumur, mendengarkan suara gemercik air yang sangat jernih dan menyegarkan saat ember itu menyentuh permukaan air di bawah. Dengan tenaga yang cukup kuat, ia menarik tali katrol itu ke atas, merasakan kesejukan air yang sedikit memercik mengenai punggung tangannya yang berkulit langsat. Ia menimba air dengan perasaan bahagia, menyadari bahwa sumber kehidupan di rumah ini tidak akan pernah mengering, meskipun kemarau panjang berusaha menghabisinya tanpa henti. Sambil membawa sember air bersih yang memantulkan cahaya matahari pagi, Nirmala berjalan perlahan menuju bangunan dapur kayunya yang terletak di bagian belakang rumah. Dari celah dinding anyaman bambu, ia sudah bisa melihat kepulan asap putih yang menari-nari dengan lincah, menandakan bahwa tungku perapian telah dihidupkan sejak tadi.
Saat ia melangkah masuk ke dalam dapur yang hangat itu, ia melihat Mbok Karti sedang duduk berjongkok sambil meniup potongan kayu bakar agar apinya membesar. Pelayan tua yang sangat setia itu menoleh ke arah Nirmala dan menyambut kedatangan nyonya mudanya dengan sebuah senyuman tulus yang memperlihatkan kerutan di wajahnya. "Selamat pagi," neduk Nirmala. "Wajahmu hari ini terlihat secerah matahari yang baru saja terbit dari balik bukit sana," sapa Mbok Karti dengan nada riang. Nirmala tertawa kecil mendengar pujian tersebut, lalu meletakkan ember air di sudut ruangan dan segera mengambil alih pisau dapur untuk mulai memotong sayuran segar. Ia merasa sangat bersyukur memiliki sosok pelayan tua seperti Mbok Karti, yang selalu mendampinginya di saat-saat paling gelap dan memberikan petuah yang sangat menguatkan jiwa. Dapur kayu itu kembali dipenuhi oleh suara obrolan ringan yang hangat dan aroma rempah-rempah yang menggugah selera, mengusir sisa-sisa ketegangan yang sempat bersarang. Sementara itu, Raden Bima melangkah keluar dari kamarnya menuju beranda depan rumah Joglo dengan mengenakan pakaian surjan yang rapi dan kain jarik yang bersih. Pria berwibawa itu menghirup napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara pagi yang sangat segar. Lalu duduk di atas kursi kayu jati ukir kesayangannya. Matanya memandang jauh ke arah jalanan desa yang mulai ramai oleh penduduk yang berangkat menuju ladang dan kebun dengan membawa cangkul di pundak mereka. Ia merasakan sebuah kedamaian yang sangat utuh di dalam hatinya. Menyadari bahwa badai besar yang baru saja berlalu justru membuat ikatan keluarganya semakin kuat. Tidak lama kemudian, Nirmala datang menghampiri suaminya di beranda dengan membawa sebuah nampan kayu berisi secangkir kopi hitam panas dan sepiring ketan bertabur kelapa. Ia meletakkan hidangan sederhana namun sangat lezat itu di atas meja kecil di samping Raden Bima dengan gerakan yang sangat hati-hati dan penuh hormat. Raden Bima menatap wajah istrinya yang berseri-seri, lalu mengucapkan terima kasih dengan suara baritonnya yang lembut, membuat rona merah seketika menjalar di kedua pipi Nirmala. Mereka berdua menikmati suasana pagi yang tenang itu dalam keheningan yang nyaman, saling bertukar pandang yang penuh dengan makna cinta dan kesetiaan mendalam. Saat matahari mulai merangkak naik, menghangatkan bumi, beberapa tetangga yang kebetulan melintas di depan pagar rumah Joglo sengaja menghentikan langkah kaki mereka sejenak. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang penuh dengan bisik-bisik mencurigakan. Kali ini mereka menyapa Nirmala dan Raden Bima dengan suara yang sangat lantang dan ceria. Mereka melambaikan tangan sambil melemparkan senyuman yang sangat ramah, menunjukkan rasa hormat yang kini telah kembali sepenuhnya kepada keluarga bangsawan yang sangat dermawan tersebut. Nirmala membalas sapaan mereka dengan berdiri dari tempat duduknya dan membungkukkan badan sedikit, menunjukkan kerendahan hatinya yang tidak pernah berubah sejak hari pertama ia datang. Bahkan, beberapa ibu-ibu yang kemarin sempat termakan desas-desus buruk, memberanikan diri untuk mendekat ke pagar bambu demi menyampaikan permintaan maaf mereka secara langsung. Dengan wajah yang sedikit menunduk menahan rasa malu, mereka mengakui kesalahan karena telah meragukan kebaikan hati Nirmala dan memohon agar nyonya rumah bersedia memaafkan. Mendengar penyesalan tulus dari para tetangganya itu, Nirmala segera berjalan, menghampiri pagar dan menyentuh tangan mereka satu persatu dengan senyuman yang sangat hangat. Ia mengatakan bahwa ia sudah melupakan semua kejadian buruk itu dan berharap agar tali silaturahmi di antara mereka semua bisa kembali terjalin dengan sangat baik. Musim kemarau yang sejuk di desa Karanganyar akhirnya membawa berkah yang sangat melimpah bagi seluruh penduduk dengan tibanya masa panen raya padi di sawah. Hamparan ladang yang luas kini berubah warna menjadi lautan emas yang bergoyang indah setiap kali tertiup angin siang yang berhembus dari arah perbukitan hijau. Para petani bergotong royong memotong batang padi dengan menggunakan ani-ani yang tajam, mengumpulkan bulir-bulir kekuningan itu ke dalam karung goni dengan penuh semangat. Suara tawa dan candaan terdengar bersahut-sahutan di tengah ladang, merayakan hasil kerja keras mereka selama berbulan-bulan, yang kini siap untuk dinikmati bersama seluruh anggota keluarga.
sesuai dengan tradisi yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Halaman depan rumah joglo milik Raden Bima, yang sangat luas kembali dibuka untuk kepentingan warga desa. Penduduk berbondong-bondong membawa hasil panen mereka yang masih basah ke halaman tersebut. Menggelar tikar anyaman, pandan berukuran besar di bawah terik sinar matahari siang. Mereka memilah dan menjemur gaba-gaba padi itu agar cepat mengering, menciptakan sebuah pemandangan yang sangat sibuk, namun penuh dengan nuansa kerukunan dan tolong-menolong antar tetangga. Halaman rumah yang beberapa waktu lalu sempat menjadi saksi bisu pertengkaran hebat itu, kini telah kembali menjadi pusat kehidupan desa yang penuh dengan kegembiraan. Nirmala tidak hanya berdiam diri di dalam rumah melihat kesibukan warga. Ia segera turun ke halaman untuk ikut membantu menjemur padi bersama ibu-ibu lainnya. Meskipun ia kini adalah seorang nyonya dari keluarga terpandang, ia sama sekali tidak merasa canggung atau gengsi untuk memegang gabah yang kotor dan berdebu. Tangannya yang terampil ikut meratakan tumpukan padi di atas tikar pandan. Sesekali menyeka keringat yang menetes di dahinya dengan menggunakan ujung lengan kebayanya yang sederhana. Sikapnya yang merakyat dan sangat tidak sombong itu semakin membuat warga desa kagum dan menaruh rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada istri Raden Bima tersebut. Di tengah kesibukan menjemur panen, Nirmala juga tidak lupa untuk menyediakan berbagai macam minuman segar dan makanan kecil bagi warga desa yang sedang bekerja keras. Ia menyuruh para pelayan rumah untuk mengeluarkan teko-teko besar, berisi air kendi yang dingin, dan nampan bambu yang penuh dengan potongan pisang rebus manis. Semua warga menyambut hidangan tersebut dengan ucapan terima kasih yang tulus. Beristirahat sejenak di bawah kerindangan pohon beringin sambil menikmati kebaikan hati sang nyonya rumah. Suasana di halaman joglo itu benar-benar terasa seperti sebuah perayaan keluarga besar yang sangat hangat, menjauhkan segala bentuk permusuhan dan rasa dengki dari sana. Dari kejauhan, Raden Bima berdiri di ambang pintu pendopo, mengamati istrinya yang sedang tertawa lepas bersama para istri petani di bawah sinar matahari. Hatinya dipenuhi oleh rasa bangga yang tidak terkira melihat bagaimana Nirmala berhasil memenangkan hati seluruh penduduk desa hanya dengan mengandalkan kelembutan dan ketulusan niatnya. Pria itu menyadari bahwa keputusan terbesarnya untuk menerima seorang pelayan menjadi pendamping hidupnya adalah sebuah anugerah paling luar biasa yang pernah dikirimkan oleh Yang Maha Kuasa. Ia berjanji di dalam hati untuk terus menjaga, melindungi, dan membahagiakan perempuan luar biasa itu hingga akhir usia mereka nanti di desa yang tenang ini. Saat senja perlahan mulai merayap turun, menggantikan terik matahari siang, warna langit di atas Desa Karanganyar berubah menjadi semburat ungu kemerahan yang sangat memukau. Para warga desa mulai mengumpulkan kembali gabah padi yang sudah kering ke dalam karung-karung goni. Mengikatnya dengan kuat, sebelum memikulnya pulang ke rumah masing-masing. Mereka berpamitan kepada Nirmala dan Raden Bima dengan wajah yang memancarkan kepuasan. Mengucapkan beribu terima kasih karena telah diizinkan menumpang di halaman joglo yang luas itu. Halaman rumah yang tadinya sangat riuh, kini perlahan mulai kembali menjadi sepi, menyisakan jejak debu tipis yang tertiup angin malam yang mulai berhembus. Mbok Karti dan beberapa pelayan lainnya mulai berkeliling rumah untuk menyalakan lampu-lampu minyak tanah yang tergantung di sudut-sudut beranda dan di sekitar pendopo kayu. Cahaya kuning keemasan dari nyala api lampu minyak itu memberikan sentuhan kehangatan yang sangat khas, mengusir kegelapan malam yang berusaha menyelimuti bangunan joglo kuno tersebut. Di dapur belakang, Nirmala sedang sibuk menyiapkan hidangan makan malam spesial berupa nasi liwet hangat, ayam kampung bumbu kuning, dan sambal terasi yang aromanya sangat menggoda. Malam ini adalah perayaan kecil bagi keluarga mereka untuk mensyukuri kembalinya kedamaian dan ketenangan yang sempat terenggut oleh badai fitnah yang sangat melelahkan. Setelah selesai makan malam yang penuh dengan keakraban, Nirmala dan Raden Bima
memutuskan untuk duduk bersantai di kursi bambu panjang yang terletak di beranda samping. Cahaya bulan purnama yang bersinar sangat terang dari atas langit menembus celah-celah dedaunan pohon beringin, melukiskan bayangan-bayangan indah di atas tanah berdebu halaman rumah mereka. Udara malam terasa sangat sejuk menerpa kulit. Diiringi oleh suara konser nyanyian jangkrik dan kodok dari arah kebun belakang yang seakan tidak pernah merasa lelah. Mereka duduk berdekatan, menikmati suasana alam yang damai itu, sambil memegang secangkir teh bunga melati hangat, yang asapnya perlahan mengepul ke udara malam. Raden Bima menoleh ke arah Nirmala, menatap mata istrinya, yang memantulkan cahaya bulan, dengan penuh kelembutan, yang bisa meruntuhkan kekerasan hati pria manapun. Ia meraih sebelah tangan Nirmala yang sedang bertumpu di atas pangkuan. Menggenggamnya dengan sangat erat, seolah ingin menyalurkan seluruh rasa cinta yang ia miliki di dada. Keberanianmu dan kesabaranmu dalam menghadapi semua hinaan kemarin benar-benar telah menyelamatkan kehormatan keluarga ini dari jurang kehancuran yang sangat dalam, ucap Raden Bima dengan suara pelan. Nirmala membalas genggaman tangan suaminya sambil tersenyum manis. Merasa bahwa semua pengorbanan batinnya telah terbayar lunas oleh kasih sayang tulus suaminya. Nirmala kemudian merebahkan kepalanya dengan manja di pundak tegap Raden Bima. Merasakan kenyamanan dan rasa aman yang selalu ia dapatkan dari pelukan suaminya tersebut. Ia menjawab dengan suara yang sangat halus. Saya hanya berusaha menjaga rumah yang telah memberikan saya kehidupan baru ini, Kang Mas. Karena disinilah seluruh hatiku berlabuh. Kata-kata tulus yang keluar dari bibir Nirmala itu membuat Raden Bima merasa sangat tersentuh. Ia pun mengecup puncak kepala istrinya dengan penuh kehangatan dan rasa syukur. Mereka terus duduk di sana dalam keheningan yang syahdu, membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa ada niatan sedikit pun untuk segera beranjak pergi. Di tengah momen yang sangat romantis tersebut, Mbok Karti tiba-tiba muncul dari balik pintu, dengan membawa sebuah teko air panas untuk menambahkan isi cangkir mereka. Pelayan tua yang bijaksana itu tersenyum simpul melihat keharmonisan nyonya, dan tuan mudanya yang sedang duduk berduaan, menikmati malam bulan purnama yang sangat indah ini. Ia melangkah maju perlahan, menuangkan air panas ke dalam cangkir teh, dan memberikan sebuah doa tulus, agar kebahagiaan mereka berdua bisa bertahan hingga akhir hayat nanti. Semoga cinta kalian berdua selalu tumbuh subur, seperti pohon beringin di depan sana. Duk, kokoh mengakar dan memberikan keteduhan bagi siapa saja. Ucapnya lembut. Nirmala dan Raden Bima mengamini doa pelayan tua tersebut dengan penuh keyakinan. Menyadari bahwa perjalanan rumah tangga mereka kini telah memiliki pondasi yang sangat kuat. Rumah joglo di desa Karanganyar itu kini bukan lagi sekadar bangunan kayu megah, melainkan sebuah simbol ketangguhan cinta yang berhasil melewati ujian badai yang besar. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan tentang perjuangan seorang perempuan sederhana yang berhasil mempertahankan kehormatan keluarganya dengan menggunakan perisai kejujuran dan pedang ketulusan hati yang suci bersih. Malam semakin larut, namun kehangatan di dalam rumah joglo itu seakan tidak pernah padam, memancar hingga ke seluruh penjuru desa yang tertidur pulas. Di kejauhan balai desa, Ki Danarta yang sedang berjaga malam bersama beberapa pemuda tampak duduk bersila sambil mengisap rokok klobotnya dalam-dalam di bawah temaram lampu. Ia menatap ke arah bayangan atap rumah joglo Raden Bima yang terlihat menjulang tinggi di antara pepohonan desa, menghembuskan asap rokoknya perlahan ke udara malam. Wajah tetua desa itu memancarkan rasa hormat yang mendalam ketika ia teringat pada ketenangan dan kebesaran hati Nirmala saat memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya. Ia berdehem pelan, memecah kesunyian malam untuk memberikan sebuah nasihat singkat kepada para pemuda yang sedang duduk berkerumun, mendengarkan cerita di sekelilingnya malam itu. Hati yang terbuat dari emas, murni tidak akan pernah berkarat, meskipun pernah dilemparkan ke dalam kubangan lumpur fitnah
yang paling kotor sekalipun oleh tangan jahat. Kalimat penutup yang sangat damai dari Ki Danarta itu mengudara bersama hembusan angin malam yang sejuk. Menjadi kesimpulan dari kisah panjang yang baru saja usai. Para pemuda desa itu menganggukkan kepala tanda mengerti. Menyimpan petua bijak tersebut di dalam hati mereka sebagai bekal untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Desa Karanganyar akhirnya kembali tertidur dalam pelukan kedamaian malam. Membiarkan bintang-bintang di langit terus bersinar, menjaga tidur lelap orang-orang yang berhati baik.